Oke, kita akan lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu ada sambutan dari Ketua Center for Strategic Entrepreneurial Leadership Universitas Indonesia, yaitu Profesor Roy Darmawan. Kepada Profesor Roy, kami persilakan. Baik, Dara, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang sangat kami hormati, Bapak Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Bapak Profesor Chandra Wijaya, Ketua PPPI, Kang Febi Oktora, Ketua Gulin, rangkap mahasiswa S3, Sekolah Kajian Strategis dan Global UI, Saudara Agus Sugiarto, pada yang terhormat Ibu Diah Darmayati, PhD, Prof. Chandra, beliau adalah Koordinator Kerjasama Korporasi CSL UI, alumni dari Stanford University, sebuah kebanggaan juga buat kami beliau hadir. Para putra-putri pendidikan Indonesia yang kami banggakan. Pada bulan Oktober ini kita tepat memperingati Hari Sumpah Pemuda, di mana Hari Sumpah Pemuda yang kita peringati, mungkin teman-teman tahu nggak ini yang keberapa, yaitu ke-93 kali sejak tahun 1928, setelah para pemuda Indonesia menyampaikan ikrar Sumpah Pemuda yang menguatkan akar-akar nasionalisme, akar komitmen, dan akar visi untuk Indonesia pada saat ini. Di tangan pemudalah kita berharap Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan akibat pandemi dan melangkah lebih maju untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda yang kita peringati ini perlu mampu menjadi perekat persatuan kita sebagai bangsa untuk bersama-sama bangkit melawan pandemi, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi, sosial, politik, dan pertumbuhan visi yang kokoh. Nah, saudara sekalian, khususnya para pemuda ini diharapkan memiliki jiwa, mental, karakter, dan pola pikir leadership. Ini sangat kami pelajari dari Bapak Profesor Chandra Wijaya, bahwa pemimpin ini perlu memiliki visi yang clear vision dan bisa melakukan share vision, juga bisa melakukan tindakan-tindakan yang tepat di saat krisis. Nah, semakin banyak pemuda Indonesia memiliki komitmen, kemampuan, serta visi besar untuk bisa menjalankan kepemimpinan dengan elegan, maka Indonesia kita harapkan bahwa menjadi semakin maju dan mampu berdaya saing global, khususnya keluar dari pandemi COVID-19, keluar dari krisis keterpurukan, mengubah tetesan air mata menjadi mata air kehidupan yang akhirnya memenuhi dahaga banyak orang. Saudara-saudara, sejarah telah membuktikan bahwasanya pemuda, Kang Bio terutama ini kepeloporan pemuda yang sangat membanggakan pada diri Kang Febi Oktora, ini membuktikan bahwa saja pemuda adalah pilar yang memiliki peran besar dalam perjalanan kehidupan bangsa dan negara. Maka dengan acara ini diharapkan sekali bahwa kita menjadi orang-orang yang menjadi agent of change, menjadi penggerak, menjadi pelopor untuk terciptanya bangsa dan negara lebih baik, dan juga bagian dari kita untuk bisa turut mewujudkan tercapainya SDGs, ya, Sustainable Development Goals. Saudara sekalian, selamat mengikuti acara ini. Kepada para pembicara yang kami hormati, kami banggakan, para pembina, para penasehat, dan para tamu kehormatan yang kami banggakan, para putra-putri pendidikan Indonesia. Ini sebagai komitmen kita, sebagai ikhtiar kita, dan sebuah pemikiran, sebuah gagasan, sebuah kepeloporan untuk kita membuat Indonesia lebih baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Santi Santi, Om Salam Rahayu. Selamat malam. Baik, terima kasih banyak Profesor Roy atas sambutannya yang luar biasa. Seperti biasa ya, kalau Profesor Roy ini memberikan sambutan singkat, padat, tapi menggetarkan hati seperti itu. Baik, oke, kita akan lanjut ke sesi-sesi selanjutnya, yaitu mungkin sesi yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yaitu pemaparan dari
pembicara-pembicara kita yang memang sangat luar biasa dan memiliki pengalaman ya dalam bidang bisnis digital seperti itu. Yang pertama adalah Profesor Roy yang ternyata juga merangkap nih hari ini sambutan sekaligus memaparkan materi. Jadi saya akan memberikan akses ya, Profesor Roy. Sebentar. Baik. Apakah sudah bisa? Baik. Sudah bisa mulai screen share ya. Baik, untuk pemaparan pertama, Profesor Roy Darmawan akan memberitahukan kita mengenai spirit pemuda untuk Indonesia Tangguh. Ini sangat berkaitan sekali ya dengan tema hari ini, yaitu Sumpah Pemuda. Baik, Profesor Roy, kami persilakan. Baik, teman-teman semua, saya izin memulai dengan mengajak satu slogan yang mudah-mudahan membuat kita lebih semangat. Nanti kalau saya mengatakan pemuda, teman-teman jawab maju, pemuda maju gitu ya. Lalu kalau saya bilang olahraga, jaya. Siapa kita? Teman-teman jawab Indonesia. Dan kalau saya bilang NKRI, dijawab harga mati. Coba ya. Pemuda, jaya. Pemuda, maju. Olahraga, jaya. Siapa kita? Indonesia. NKRI, harga mati. Kita coba ya. Pemuda, Maju. Maju. olahraga, Jaya. 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 siapa kita? Indonesia. Indonesia. NKRI, Harga Harga mati. mati. Harga mati. ya. Mantap Prof, mantap Prof. Pemuda, Maju. Maju. olahraga, Jaya. 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 siapa kita? Indonesia. Indonesia. NKRI. Harga Harga mati. 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 Baik, sekali lagi selamat Ya malam Prof, masih Prof. semua. Izinkan saya untuk mungkin bukan mengajarkan ya, tapi sama-sama kita membangun spirit ini, di mana pada kesempatan pertama, dan mohon izin pada Prof. Chandra Wijaya, bahwa saya di sesi lebih awal, bukan apa-apa karena materinya lebih global. Kalau Prof sangat menguasai topik apapun sehingga materinya lebih spesifik ini Prof izin. Jadi karena saya lebih global saja maka saya duluan. Izin. Topik yang dibawakan adalah spirit pemuda untuk Indonesia Tangguh. Nah, sama-sama kita sadari dan tidak bisa memungkiri dan tidak mungkin bisa mengelak dari kenyataan bahwa masa depan bangsa Indonesia ada di tangan pemuda. Ya, kita ingat bahwa Bung Karno pernah mengatakan, beri aku 10 pemuda, maka berikan aku 100 orang tua, maka niscaya aku bisa bersama mereka memindahkan gunung. Tetapi berikan aku 10 orang pemuda, maka aku bisa mengguncang dunia. Nah, teman-teman sekalian, terkait kepemudaan, bahwa pemuda ini memiliki karakteristik pertama adalah utamanya yang diakui adalah semangat, kemudian gelora, jiwa jiwa untuk bagaimana mencapai cita-cita, membela yang bertindas gitu ya, walaupun kita kemudian perlu juga kritis bahwa melihat ada faktor kebenaran gitu ya, siapa yang perlu kita bela agar tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan semata. Dan masa depan bangsa ini tentu berada di tangan saudara-saudara, terutama putra-putri pendidikan Indonesia. Di tangan saudara-saudara bisa menjadi moral suasion, juga sangat menjadi penyegar ya ketika menyuarakan nilai-nilai kepemudaan, mengingatkan, kemudian mencontohkan khususnya di kalangan pemuda. Nah, saudara-saudara sekalian, siapa yang paling didengar suaranya oleh pemuda? Ya ternyata dari penelitian itu yang terutama itu bukan kiai, bukan pemuka agama, bukan pemerintah, bukan dosen, tetapi pemuda sendiri. Ya, maka dengan menjadi suri tauladan, dengan menjadi pelopor, menjadi penyuara, teman-teman akan punya kontribusi yang sangat besar. Nah, khususnya juga di dalam pelopori mempermuatkan
bagaimana peran pemuda untuk di dalam digitalisasi ini menjadi pelopor, penggerak, dan pemenang. Ya, saudara-saudara, ada 2 teman saya, kalau bisa dibilang teman, ya dulu teman, tapi sekarang sudah jadi pimpinan. Jadi saya ingat kira-kira 8 tahun lalu di Aula Kemdikbud, itu saya ditugaskan oleh mahasiswa FEUI, panitia Kompak, untuk menjadi pembicara tentang masa depan pendidikan. Waktu itu pembicaranya 3, ya. Rasanya yang 2 masih agak muda, mungkin saya memilih mengatakan saya agak muda. Yang satu lebih senior tapi kelihatan tampilnya lebih muda, yaitu Mas Nadiem Makarim. Kemudian waktu saya, dan satu lagi Ibu Erma Erinda, manajer Unilever, berbicara di gedung Aula Kemdikbud, gedung A, saya ingat lantai 2, itu bicara tentang masa depan pendidikan 8 tahun yang lalu. Nah, Mas Nadiem tanpa diduga, ini seperti deja vu begitu, kemudian sekarang menjadi Menteri Pendidikan. Ya, sudah berbicara itu 8 tahun yang lalu sebelum beliau memiliki posisi itu dan baru merintis berdirinya Gojek. Nah, saudara sekalian, teman yang lain adalah William Tanuwijaya, seorang anak muda, pendiri Tokopedia, pernah ceramah bareng di gedung Smesco. Beliau cepat sekali membuat valuasi perusahaannya menjadi tinggi sekali, ya dengan konsisten. Beliau adalah dari Pematang Siantar, ada teman kuliah beliau, teman sekolah beliau itu jadi driver Grab, tapi Pak William Tanuwijaya mengibarkan, mengokohkan fondasi digitalisasi di Indonesia, bahkan menjadi semakin maju. Dan beliau kemudian kuliah di BINUS karena ada sedikit musibah yang dialami, yaitu ayah beliau meninggal, tidak punya uang untuk bayar kuliah, kemudian buka warnet, dan mencoba-coba di warnet itu apa-apa diutak-utik gitu ya. Kemudian buat seperti toko online. Ya. Dari air mata, kemudian William Tanuwijaya berusaha tegar untuk membiayai kuliahnya karena kesulitan keuangan tersebut setelah ayahnya meninggal. Ayah beliau di Pematang Siantar dan beliau waktu itu posisi di Jakarta sebagai mahasiswa BINUS, tidak terlarut dengan kesedihan maupun kesulitan. Dan di dalam situasi krisis ataupun titik kritis itu berusaha justru bangkit. Dan betul-betul saat ini perusahaan Tokopedia menjadi sangat maju, punya visi yang besar, dan menguntungkan secara valuasi. Nah, maka dikatakan masa depan di tangan pemuda. Nah, saudara sekalian, kita mengalami era double disruption, ya, yaitu pertama mengalami situasi yang disebut sebagai disrupsi teknologi, di mana penemuan-penemuan baru justru mendisrupsi pelaku ekonomi yang sudah established. Saya kira Dr. Diah, Ibu Diah PhD, mungkin lihat banyak case ya waktu di Stanford University, bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan yang sudah mapan, yang sangat mapan, ya bayangkan perusahaan-perusahaan yang sangat terkemuka dan punya kondisi keuangan yang sangat bagus, itu bisa dengan cepat tersalib dalam tanda kutip oleh perusahaan-perusahaan yang tidak jelas, dalam tanda kutip loh, tidak jelas. Tidak jelasnya apa? Ada perusahaan, tahu namanya Grab, di Indonesia ada Gojek juga, yang tidak punya satu armada kendaraan pun, tetapi menguasai betul dan merajai bisnis transportasi di Indonesia. Ya, di mana Gojek tidak punya satu motor pun yang beroperasi yang milik dia sendiri. Kemudian juga Airbnb, ya, tidak punya satupun hotel, tetapi pengelola aplikasi ini kemudian mendistribusi ratusan bahkan ribuan hotel-hotel yang ada di dunia, ya, bahkan jaringan hotel yang sangat terkemuka di dunia termasuk Ritz-Carlton itu terdistribusi oleh yang nggak jelas ini, ya, antara lain Airbnb dan aplikasi-aplikasi ini yang mereka tidak punya satu hotel pun. Tetapi itulah kenyataan. Nah, berkaca pada spirit Bung Karno yang mengatakan, beri aku 1000 tadi orang tua niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, seperti yang menggelegari. Ya. Beri aku 10 pemuda,
ada Kang Bio, lalu Mas Agus, ya, Kang Baidowi, ini sudah 3, gitu ya. Tambah 7 lagi, gitu ya, maka akan kuguncang dunia. Ya. Dan Saudara Nasihin juga ya, 4, ini bisa sangat mengguncang dunia. Nah, kenapa? Karena mereka belum banyak terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran lama yang sudah tidak relevan. Nah, saudara-saudara, Wright bersaudara menciptakan pesawat terbang melintasi kabut ketidakmungkinan. Ya, Wright bersaudara ini dulu bikin pesawat dari kayu, dicoba diterbangkan, jatuh lagi, diterbangkan lagi, jatuh lagi, sampai kapanpun mungkin tidak akan bisa kayu itu terbang. Ya. Tetapi impiannya itu menembus batas, kemudian diikuti, didukung oleh pihak-pihak lain, yang kemudian terciptalah pesawat terbang ini yang bisa membuat Prof. Chandra Wijaya pagi-pagi ceramah di UI, membuka acara, dan sore sudah berada di Incheon International Airport ya dengan adanya kecanggihan pesawat ini. Bahkan Bu, dia ini kalau tidak pandemi COVID bisa dalam beda 24 jam, ini pertama ngajar di Indonesia, nanti sudah di Stanford lagi dalam 20 jam gitu ya. Ini karena pesawat terbangnya ini dia terbang melintasi kabut ketidakmungkinan. Saudara Rifki. Ya. Nah, Saudara Rifki ini juga punya cerita yang bagi saya kebanggaan. Ya, bahwa perjalanan hidup yang mengubah from zero to hero, nanti Mas Rifki jelaskan ya, cukup sangat menggugah gitu ya. Bisa mencapai titik ini, mengubah air mata menjadi mata air kehidupan, itu sebetulnya itu intinya. Ya, bagaimana pemuda ini bisa bangkit dan maju, yang lain-lain kemudian skill, IQ, EQ, SQ, dan AQ ini menjadi sesuatu yang kemudian melengkapi. Nah, saudara sekalian, Indonesia sedang mengalami bonus demografi. Saya kira kita semua tahu ini. Saya izin mengingatkan bahwa yaitu surplus jumlah masyarakat usia produktif, di mana saudara bisa lihat jumlah penduduk Indonesia menurut kelompok umur. Di dalam era bonus demografi ini terlalu banyak yang muda seperti Mas Agus, rata-rata PhD, rata-rata pengusaha-pengusaha, banyak uangnya, punya komitmen yang tinggi. Ya, ini yang bagus. Tetapi kalau kebanyakan pemuda, coba ada Mas Agus begini 10 persis sama ya, dengan teknologi cloning. Ya Pak, ini cara senyumnya sama, senangnya pakai baju putih, senang bikin usaha seperti kuning, ada 10 ya di Indonesia. Ini ada 10 di dunia begitu. Ini bisa menjadi bonus demografi, tapi ada 10 yang malas-malas di cloning begitu, itu bisa kacau semua. Depok ya. Depok ini bisa kacau semua karena ada 10 bahkan 20 yang senang main kartu, senang berwacana tapi tanpa action. Nah, saudara lihat di sini sedikit tipe generasi, dari generasi tradisional ke generasi Y yang realistis, pragmatis, kemudian generasi Z ya. Ini ada perubahan lintas generasi. Nah, pemuda idealnya perlu bisa adaptif terhadap generasinya, generasi setelahnya maupun generasi sebelumnya. Ya, sehingga pemuda tidak, walaupun pintar yang secara luar biasa, tetapi dia bisa mengkomunikasikan dengan baik ya pada atasannya, pada orang tuanya, pada rekan di bawahnya, ya, sehingga gagasan-gagasan itu dapat diterima dengan baik dan tidak dianggap sebagai troublemaker. Nah, saudara sekalian, izin Bapak Presiden Joko Widodo pernah mengatakan bahwa saya memahami bahwa tidak semua pemuda Indonesia mempunyai kesempatan untuk menikmati pendidikan tinggi, memahami dunia yang penuh disrupsi, memahami dunia yang menuju kemana, memahami perkembangan iptek terbaru. Namun demikian harus ada pemuda Indonesia lain yang memberitahu kepada yang belum tahu, yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada yang kurang, yang meningkatkan kesejahteraan kepada yang miskin, yang membuat semua anak Indonesia mempunyai kontribusi lebih besar kepada kemanusiaan dan kemajuan bangsa. Bapak Presiden mengingatkan peran dalam mengajak, menggandeng peers atau pemuda lain untuk sama-sama maju, ya, tidak hanya maju seorang diri. Ini kepeloporan yang pada 28 Oktober 1925
28 yang dilakukan, di mana pemuda itu memiliki solidaritas yang tinggi dan mengajak pemuda lain untuk maju. Ya, yang saat ini mudah-mudahan masih diharapkan kita memiliki solidaritas yang demikian, yang memiliki kepedulian sosial yang demikian, bahkan lebih ya, makin lama makin lebih, makin lama makin lebih untuk lebih peduli, lebih toleran, lebih menyayangi pemuda yang lain, ya, sehingga kita bisa sama-sama mendapatkan kemajuan. Nah, kemudian bangsa Indonesia diingatkan oleh Bapak Wapres memerlukan karakter pemuda yang tangguh untuk berdaya saing global. Saudara sekalian, salah satu tokoh pemuda juga mengatakan, Bung Ridwan Kamil, From Bandung, ya, negeri ini butuh banyak pemuda pencari solusi, bukan pemuda pemaki-maki. Ini ucapan sederhana tapi cukup jelek banget lah kira-kira gitu ya. Sehingga bagaimana pemuda ini menjadi sumber solusi dan bukan menjadi sumber masalah. Saudara sekalian, penyetir bahwa jika Anda ingin bermimpi, bermimpilah setinggi bintang di langit, kalaupun jatuh, jatuhnya di antara bintang-bintang. Dan seorang pemuda perlu punya mentalitas berani bangkit, berani jatuh. Ya, ketika jatuh, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi, dan belajar agar bagaimana agar tidak jatuh. Ya, tetapi ketika jatuh dia bangkit dan belajar pelajari formulanya agar sedapat-dapatnya kejatuhan itu dihindari. Ya, saya agak kurang setuju dengan tokoh nasional yang mengatakan Anda sekalian masih muda, habiskan jatah gagalmu. Saya agak berbeda pendapat. Lakukan perencanaan dengan matang, lakukan dengan hati-hati, minta bimbingan mentor dan doa dengan baik agar jangan terlalu banyak gagal. Tetapi ketika gagal tidak bisa dihindari, diakibatkan situasi yang unpredictable misalnya, segera bangkit lagi. Tidak bisa bangkit, merangkaklah dan bangkitlah di mana dia bisa bangkit dan bangkit di sana. Dan ajak orang lain untuk bangkit. Masyarakat masih membutuhkan pemuda-pemudi yang memiliki kematangan intelektual, kreativitas, percaya diri, inovatif, memiliki kesetiakawanan sosial dan semangat nasionalisme yang tinggi di dalam pembangunan nasional. Seorang pemuda sejati ialah yang mengatakan, inilah saya, dan bukanlah pemuda yang mengatakan, inilah orang-orang yang kemudian kita banggakan. Pertama mengatakan, inilah ayah saya sebagai teladan saya, tetapi juga dia tetap memberikan karya yang tidak hanya memanfaatkan fasilitas-fasilitas dari pihak lain, orang tua dan lain, tanpa kemudian bisa meneruskannya. Ya, saya tinggal di Depok, di lingkungan ini banyak pemilik kos, gitu ya, hanya warisan dari ayahnya, dari kakeknya, tidak ada yang tambah maju, bahkan sedikit demi sedikit dijual. Ya, sayang sekali pada ketika dikembangkan dengan mental set entrepreneurship, maka itu seharusnya bertambah lebih besar. Bertumbuhlah menjadi besar dan berpikir besar. Nah, saudara sekalian, demikian salam pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya dan salam rahayu. Selamat malam.